Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi para calon pembina Pramuka tingkat dasar. Pada pagi hari ini perkenalkan, saya Muhammad Sofi dari tim pelatih Pusdiklacap Jombang. Hari ini saya akan menyampaikan perihal pramuka di tingkat penggalang. Kakak-kakak calon pembina pramuka, kemarin kita sudah sampaikan antara siaga, penggalang, penegak, dan pandega ini memiliki perbedaan. Satu yang jelas usia. Jadi usia adik-adik kita ini mulai dari tingkat siaga, penggalang, dan penegak ini memiliki perbedaan. Dari perbedaan usia ini akan menjadikan jiwa mereka juga akan berbeda secara pertumbuhannya. Oleh sebab itu, ketika kita ke siaga, kemudian pindah ke penggalang, kita harus bisa mengadopsi kebutuhan apa yang ada di adik-adik yang di tingkat penggalang, sehingga di situ nanti kita akan bisa memberikan cara membina pramuka dengan baik sesuai dengan perkembangan jiwa mereka. Karena ada sifat-sifat pramuka penggalang yang tentunya menjadi karakter atau ciri khas. Tentunya itu masih berjiwa anak-anak, tapi mereka akan coba untuk selalu hal-hal yang baru. Apa? Ya sesuatu yang menantang buat mereka. Sesuatu yang menantang yang tentunya sebelumnya mereka belum mengetahui hal itu. Dan juga dalam tanda kutip, karena usia mereka yang sudah mulai tumbuh, ada rasa senang pada lawan jenis. Dan ini kita sebagai seorang pembina harus tahu dan memahami tentang hal itu. Jangan sampai kita nggak ngereken atau cuek dengan pertumbuhan adik-adik kita di tingkat penggalang. Dan juga mereka itu akan memiliki seorang figur daripada mereka yang sukai, dari seorang tokoh pahlawan atau tokoh-tokoh animasi mungkin, atau seorang yang super power. Di situ kita sebagai seorang pembina harus bisa menjiwai mereka dengan ketokohan-ketokohan yang mereka senangi. Dan ada sesuatu ciri khas, tentunya perbedaan suara dari adik-adik kita waktu siaga menjadi penggalang. Ini ada suara mereka yang mungkin berubah, ada perbedaan secara fisik pula, suaranya juga akan berubah. Sehingga dari perbedaan itu kita harus memiliki cara membina. Bagaimana kakak-kakak cara membina untuk tingkat penggalang? Sebelum kita melangkah ke sana, tepuk pramuka. Ya, setelah ditepuk pramuka itu akan membawa sebuah pemanasan ya pada tangan-tangan kita, saraf-saraf kita ini. Karena tepuk itu tidak hanya sekedar menggerakkan kedua tangan kita, tapi juga merekatkan saraf di antara dua tangan kita, sehingga kita akan bisa memperlancar aliran darah di tubuh kita. Makanya tepuk itu sangat penting di dalam kegiatan kepramukaan. Apa cara untuk bisa mudah dan kita bisa membina di tingkat penggalang? Satu, yaitu kita sebagai seorang pembina harus bisa memberikan materi yang menjadi daya tarik buat mereka, sesuatu yang baru atau yang menantang. Coba sekarang kalau di tingkat penggalang kita nggak punya permainan yang menarik, anak-anak kita, peserta didik kita akan malas untuk latihan. Apa? Tentunya kita butuh media. Nah, salah satunya ini kakak-kakak pembina. Ini jangan bisa lihat, ini adalah kompas. Apa kompas? Kompas itu adalah alat untuk mencari arah. Apabila kita dalam latihan kita nggak bawa apa-apa, hanya tangan kosong, ya kalau kita mampu pengetahuan kita banyak, mungkin nggak akan habis-habis. Tapi ketika kita dalam latihan kita nggak punya media atau alat pembelajaran, ya tentunya kita akan kehabisan materi. Dan apa yang terjadi kalau kita kehabisan materi? Kita akan mengarahkan sesuatu pada yang tidak sesuai dengan materinya. Anak-anak disuruh bersih-bersih, anak-anak suruh lari-lari, itu tentunya tidak baik untuk perkembangan di tingkat penggalang. Salah satunya adalah kompas yang saya bawa ini. Ini
dari berbagai macam bentuk kompas. Ini kompas yang sederhana ya, kompas datar. Di sini menunjukkan arah ya, utara selatan ya. Nah, di sini nanti kita akan mencoba anak-anak untuk cara menggunakan kompas. Kalau alat ini tidak bisa kita sampaikan ke anak-anak, maka anak-anak pun akan alat menentukan arah kompas hanya tulisan saja, maka mereka tidak akan pernah tahu apa kompas itu, cara menggunakannya juga nggak tahu. Dari cara alat ini ya harus datar ya, imbang, sehingga di dalam kompas ini ya penunjuk arahnya ini harus bisa diem, tidak bergerak sama sekali. Dan cara pegangnya juga ya, ibu jari dimasukkan ke pengaitnya dan ditaruh di atasnya sini. Di sini ada apa ini namanya, tali ya, tali. Nah, ini tali untuk menentukan arah yang kita mencari berapa derajat dari arah yang ditentukan di dalam petunjuk dalam latihan kita. Sambil dikeker kayak gini. Nah, disitulah adik-adik kita akan tertantang bagaimana cara menggunakan alat penentu arah yang namanya kompas. Loh Kak, gimana kalau kita tidak punya? Kalau kita tidak punya, kita juga bisa menggunakan kompas sederhana. Nah, kompas sederhana dari apa saja yang ada di sekitar kita. Apa saja itu kompas sederhana? Ya, untuk menentukan arah tanpa kita menggunakan alat yang spesial seperti kompas, kita bisa menggunakan alat yang sederhana. Apa itu Kak caranya? Gampang. Sediakan air ya dalam tempat yang tertutup yang terbuka kayak gini supaya kita bisa melihat ini isinya air ya. Kemudian siapkan silet, nah seperti ini, silet tatra atau gilet atau apa yang seperti ini bentuknya ya, silet ini. Kemudian ini harus ditaruh di atas air dan jangan sampai tenggelam. Kalau tenggelam maka tidak akan menunjukkan arah utara atau selatan. Jadi naruhnya atau meletakkan silet ini harus pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi ini sudah di dalam air ya, bisa dilihat ini menunjukkan arah utara dan selatan ya. Nah, hal-hal yang semacam ini adalah dunia penggalang. Jadi kita harus banyak mengajak adik-adik kita di penggalang itu untuk mencoba sesuatu yang baru. Nah, itu alat untuk latihan di tingkat penggalang. Juga kita bisa menggunakan alat yang lain seperti teropong ya, seperti ini. Ini karena ini dunia penggalang, jadi mencari sesuatu atau mengamati sesuatu dengan teropong. Kayak gini nih, kita sebagai seorang pembina juga harus menyiapkan alat-alat semacam ini ya. Untuk apa? Untuk mengajak adik-adik kita di tingkat penggalang bermain ya, untuk kegiatan kita sehari-hari, untuk latihan. Nah, dengan seperti ini anak-anak akan bagus ya, senang. Jadi kita latihan itu dengan rasa gembira, senang ya, tidak hanya menerima materi suruh mencatat, menghafalkan saja, tapi juga kita ajak mereka untuk bermain. Itu ini teropong kayak gini. Ini juga ada teropong yang jangkauannya lebih jauh. Nah, kayak gini. Jadi alat-alat semacam ini kita harus inventarisasi sebagai media kita untuk membina di tingkat penggalang gitu ya. Karena dengan tantangan-tantangan yang kita berikan kepada adik-adik kita akan memberikan semangat untuk mereka belajar dan latihan berpramuka. Sehingga disinilah nanti akan lebih banyak pembina itu berfungsi sebagai pengajak. Dalam kiasan dasar among ya, dalam kiasan amongnya ing madya mangun karso. Kita
mengajak anak-anak kita untuk bermain bersama-sama, untuk bergiat bersama-sama dengan memberikan contoh tentunya, dan mengajak mereka untuk bermain bersama-sama sehingga mereka akan merasakan, oh kayak gini ya berpramuka. Ini loh kakak-kakak calon pembina pramuka Penggalang ya, jangan capek, jangan lelah, dan jangan putus asa untuk membina di dalam kegiatan kepramukaan dengan semangat untuk selalu mengabdikan diri kita kepada bangsa, ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawalakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.